Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Nama Anggita Pertiwi, NIM 2128009, kelas 1A D3 Keperawatan Stikas Pancabakti, Bandar Lampung. Dengan matkul metode logi keperawatan. Dosen pengampu Ibu Dewi Damayanti. Di sini saya akan membaca atau merangkum buku-buku yang telah dibuat Ibu Dewi, yaitu yang pertama, proses keperawatan. Proses keperawatan itu terdiri dari manfaat proses keperawatan, karakteristik proses keperawatan, tahap-tahap proses keperawatan, dan pengkajian diagnosis keperawatan. Yang kedua, persiapan pemeriksaan dan amnesia kesehatan. Ketiga, kondisi umum. Lalu yang keempat, pemeriksaan tanda vital yaitu suhu tubuh, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Lalu kelima, pemeriksaan fisik kulit dan kuku. Keenam, proses perawatan dan pemeriksaan fisik yaitu terdiri dari kepala, mata, hidung, telinga, dan leher. 7. Pemeriksaan fisik toraks, infeksi, palpasi, perkusi, dulkutasi. Lalu yang kedelapan, pemeriksaan abdomen. 9. Pemeriksaan fisik ekstremitas atas dan bawah. Dan terakhir itu 10, pemeriksaan neurologis. Selain itu, ada manfaat-manfaat keperawatan, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan potensial. Lalu kedua, perawat dapat merancang asuhan keperawatan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Lalu yang ketiga, memberikan kepuasan bagi perawatan pasien. Keempat itu memberikan kerangka kerja bagi perawat dan melaksanakan asuhan keperawatan. Lalu kelima itu meningkatkan kemampuan perawat dalam merawat pasien. Lalu di sini ada karakteristik keperawatan. Yang pertama itu merupakan lingkup keperawatan yang legal, sistematis, berbasis pengetahuan, berdasarkan perencanaan, berpusat pada pasien, berinteraksi pada tujuan dinamis berkelanjutan. Lalu di sini ada tahap-tahap proses keperawatan, yaitu pengkajian diagnosis keperawatan itu perencanaan, implementasi, dan palpasi. Lalu di sini ada jenis-jenis data, yaitu data objektif dan data subjektif. Lalu di sini ada metodologi pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, lalu ada pemeriksaan. Lalu di sini ada analisis, yaitu mengenai data penting, validasi observasi. Ketiga itu mengenali pola dan pengelompokan. Keempat itu mengidentifikasi kekuatan masalah. 5 itu mencapai kesimpulan. Lalu di sini ada diagnosis keperawatan, adalah pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual atau resiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan atau mencegah masalah kesehatan pada pasien yang ada pada tanggung jawabnya. Lalu di sini ada tujuan diagnosis keperawatan, yaitu yang pertama itu memberikan standar penggunaan istilah yang berujuk kepada permasalahan pasien. Lalu sehingga terjadi permasalahan persepsi antara perawat satu dan dengan perawat lainnya. Untuk yang
Lalu yang kedua itu meningkatkan ketepatan dan penentuan kriteria hasil sehingga intervensi yang diberikan kepada pasien dapat optimal sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Lalu yang ketiga itu adalah ketika itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu di sini ada komponen diagnosis keperawatannya itu yang pertama itu adalah masalah, yang kedua itu psikologi, ketiga tanda dan gejala. Lalu di sini ada pengelompokan diagnosis keperawatan, yaitu diagnosis aktual resiko, kemungkinan, dan sindrom. Lalu diagnosis wellness. Lalu di sini ada perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan yaitu menetapkan prioritas dan menentukan tujuan, menentukan kriteria hasil atau merumuskan intervensi dan aktivitas keperawatan. Baik, lalu di sini ada bab 2, persiapan pemeriksaan dan anamnesis kesehatan. Pengertian anamnesis menurut Redono DKK 2012, anamnesis adalah suatu kegiatan wawancara antar pasien atau keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan untuk memperoleh keterangan tentang keluhan dan riwayat derita yang diderita oleh pasien. Lalu jenis anamnesis itu ada 2, yaitu autoanamnesis yang berasal dari penderita sendiri. Yang kedua itu autoanamnesis atau hetaloanamnesis adalah kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan wawancara atau tanggung jawab kepada keluarga pasien atau mengetahui tentang pasien. Lalu di sini tuh ada tujuan anamnesis itu mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien. Kedua itu untuk membantu menegakkan diagnosis sementara atau beberapa penyakit yang sudah ditegakkan anamnesis. Yang ketiga itu menetapkan diagnosis banding, membantu dan menentukan penata laksanaan selanjutnya. Keempat itu membangun hubungan yang baik antara seseorang pemeriksa dan pasien. Lalu di sini ada tantangan dalam anamnesis. Yang pertama itu beberapa keadaan yang sering ditemukan menurut Zen 2012 adalah pasien yang tertutup, dan yang kedua itu pasien terlalu banyak keluhan, ketiga itu hambatan bahasa atau intelektual, dan terakhir itu pasien mengidap penyakit jiwa. Lalu di sini ada bagian yang dapat kita lihat dari anamnesis. Yang pertama itu tahap anamnesis yaitu initial exploration. Yang kedua itu further exploration yang tidak esensial berinformasi. Untuk 4 pokok pikiran, tahap fundamental 4 dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, riwayat penyakit seseorang atau RPS, bagian dari inisial riwayat. Yang kedua, riwayat sosial ekonomi merupakan bagian dari essential background information. Lalu selanjutnya, melakukan anamnesis kesehatan, persiapan anamnesis. Cara-cara melakukan anamnesis yaitu kepercayaan pasien, tepat suasana penampilan, periksa status pasien agar pasien terbuka dengan gunakan bahasa
bahasa atau istilah yang dibuat catatan pemeriksa oleh pasien, yang digunakan metode sistematis. Lalu di sini ada pelaksanaan paramedis kesehatan, mempersiapkan lingkungan, lalu kondisi persetujuan, lalu di sini ada proses anamnesis, yaitu perkenalan, urutan ada atau struktur persyaratan terbuka, lalu pertanyaan tertutup dan klarifikasi beberapa panduan yang berguna untuk dipertimbangkan atau Morton 1993 dipertimbangkan satu mendorong partisipasi dan kesepakatan, menawarkan pertunjukan dan petunjukan umum, memfokuskan diskusi. 4. Menetapkan gejala masalah secara berurutan, menggunakan jeda secara efektif, membuat pengamatan yang mendorong pasien untuk diskusi gejala, mencerminkan, mengklarifikasi poin dengan mencetak poin yang diangkat. Lalu di sini ada pemeriksa fisik. Pemeriksaan fisik itu persiapan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu lengkap, stetoskop, spirometer, lalu otoskop, center reflex hammer, garpu tala, vita pengukur, spatula lidah, termometer dan termometer. Lalu di sini ada bab 3, yaitu kondisi umum. Persiapan pelaksanaan keadaan umum meliputi pengamatan secara umum pasien, meliputi tinggi badan pasien, perawakan dan perkembangan seksual, yang menanyakan berapa berat badan pasien dan memperhatikannya. 2. Tubuh aktivitas motorik secara berjalan, kerapian serta kebersihan pasien, serta bau badan dan bau nafas pasien, mengamati ekspresi wajah pasien, memperhatikan tingkah laku, keadaan efektif dan reaksi terhadap seorang lain, dan serta berbeda-beda benda-benda lingkungan, menegakkan gaya bicara pasien dan memperhatikan kesadaran. Lalu yang pertama itu pemeriksaan dasar terdiri dari memberikan instruksi pada pasien sebelum ada pemeriksanya. Yang kedua itu ajaklah pasien berbicara selama pemeriksaan. Gunakan tiap alat sesekali. Pakailah ubah posisi pemeriksa sekali dalam memeriksa. Yang kedua, pemeriksa fisik umum, infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang ketiga, penilaian keadaan umum. Itu terdiri dari penilaian keadaan umum, menilai tingkat kesadaran, lalu penilaian tingkat kesadaran Glasgow School. 3. Lalu di sini ada bab 4. Pemeriksa tanda-tanda vital. Pemeriksa tanda-tanda vital itu yaitu pengukuran suhu tubuh, merupakan salah satu pemeriksa yang digunakan untuk penilaian kondisi metabolisme dalam tubuh, di mana kimiawi melalui metabolisme darah. Beberapa faktor mempengaruhi produksi panas, yaitu metabolisme basal dan BMR. 2. Aktivitas otot termasuk menggigil dan meningkatkan metabolisme sehingga disebut sebagai termogenesis kimiawi. Yang ketiga itu demam meningkatkan lagi metabolisme dan kemudian akan meningkatkan suhu tubuh.